Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Natali dari kelas 2B dengan NIM 6670220074. Guna membuat video ini untuk menuntaskan UAS teori politik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai politik lingkungan. Seperti sama-sama yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang dihadapi oleh posisi sulit, di mana ketika modernisasi dan kapitalisasi dari berbagai penjuru dunia semakin cepat dan dilawan menggunakan atau dengan adanya menyelamatkan lingkungan Indonesia. Dengan kedudukan hutan terluas kedua setelah Brazil, padang lamun dan mangrove terluas di dunia, serta sumber energi terbarukan yang mahal potensial, menjadikan Indonesia harus membuat agenda utama politik lingkungan sebagai agenda utama dari pemerintahan. Karena jika semakin banyaknya kewalahan atau ketidakadilan dan ketidakberlanjutan politik lingkungan yang ada, maka ini akan menyebabkan berbagai macam kerusakan lingkungan yang terjadi, seperti kebakaran hutan yang sering terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Sama-sama kita ketahui pula, Indonesia memiliki sumber daya alam yang limpah, baik dari segi tambang maupun dari keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Namun ini pun harus diselaraskan dengan adanya atau disandingkan dan diberikan keadilan dengan adanya kepedulian tentang adanya politik lingkungan terutama di Indonesia. Nah, sebelum itu, kita harus mengerti dahulu apa sih sebenarnya politik lingkungan itu. Nah, secara sempit nih, politik lingkungan merupakan atau memiliki pengertian sebagai cara pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang dimana dengan adanya politik lingkungan ini, maka seharusnya pemerintah harus dapat membuat kebijakan atau keputusan yang relevan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau meminimalisir kerugian yang ada. Menurut Kraft tahun 2011, politik lingkungan memiliki 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif lingkungan, dilanjutkan dengan perspektif ekonomi, serta perspektif etika lingkungan. Yang pertama, dalam perspektif ilmu pengetahuan, politik lingkungan dalam perspektif ini seharusnya dapat mengadopsi dan mengadaptasi pengetahuan yang telah disepakati oleh para akademis. Ini pemerintah diharapkan dan seharusnya dapat berinvestasi dalam adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dan nantinya ini menjadi pacuan atau patokan dalam membuat suatu keputusan kebijakan. Selanjutnya yang kedua adalah perspektif ekonomi, di mana tentunya ketika kita membicarakan politik lingkungan dan berhubungan dengan ekonomi, maka yang diperhatikan di sini adalah sebuah untung dan rugi, loss or profit, right? Dan kebanyakan di Indonesia terutama, ketika adanya politik lingkungan ini, banyak sekali kerugian alam terutama yang dikesampingkan, sehingga mereka hanya memikirkan tentang keuntungan atau profit yang akan mereka dapatkan tanpa menghiraukan adanya kerugian nanti di kemudian hari ketika adanya suatu lingkungan, contohnya yang mereka ingin ambil sumber daya alamnya atau dimanfaatkan sumber daya. Ini harusnya menjadi PR penting, bagaimana cara kapitalis dapat memberikan atau dapat mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, namun tidak merusak atau membuat kerugian kepada lingkungan alam atau sekitar, karena tentunya ini pun akan berpengaruh nanti di kemudian hari, baik secara lingkungan itu sendiri, lingkungan alam itu sendiri, maupun lingkungan sosial yang ada dalam. Nah, dalam politik lingkungan pastinya seorang pemimpin di dalam pemerintahan memiliki peranan penting, karena ialah yang akan membuat regulasi mengenai politik lingkungan yang ada di suatu negara itu sendiri kan. Nah, maka seharusnya dari pemimpin sebuah negara atau sebuah pemerintah dapat memberikan regulasi yang jelas dan tegas kepada para kapitalis yang nantinya akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga tidak memicu adanya kerugian yang dialami oleh lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang ada. Karena itu merupakan salah satu sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap
pekerjaan yang mereka lakukan setelah mereka lakukan. Salah satunya banyak sekali kasus-kasus yang bisa diambil, kayak kasus di Kalimantan, pengurukan batu bara yang menyebabkan banyak sekali lubang-lubang besar yang tentunya ini merugikan bagi masyarakat sekitar, menjadikan cuaca itu lebih panas, lebih gersang, ditambah pemukiman warga pun menjadi lebih menipis karena lubang-lubang itu hanya dibiarkan begitu saja, sehingga ketika hujan turun, lubang-lubang itu akan menjadi sebuah danau. Ini membuat para masyarakat pun menjadi kurang respect terhadap para kapitalis yang telah menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar situ. Selain dari kerusakan alam, perubahan iklim atau cuaca, mereka menjadi kehilangan tempat atau letak tanah sebagai tempat tinggal. Nah, itulah yang harus difikirkan lebih matang lagi oleh pemerintahan Indonesia tentang politik lingkungan, karena balik lagi ke awal, Indonesia memiliki hutan terluas kedua setelah Brazil. Indonesia menjadi paru-paru dari paru-paru dunia, sehingga harus diperhatikan lebih dalam lagi oleh para pemerintah. Oke, baik, sekian, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan mengenai politik lingkungan terutama di Indonesia yang terjadi di Indonesia beserta sedikit contoh kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.